Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi al-khati'ata bi taqwallahi haqqa tuqatih fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara bidzalika wa hassa 'alaihi qailan fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan. Semoga kita semua istiqomah dalam kebersyukuran dan semoga salat Jumat yang pada hari ini kita tunaikan dan juga semua amal kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita mengaturkan salawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya agung dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman, maka ada perintah Allah, perintah Rasulullah dan wasiat khatib pada hari ini. Mari kita semua meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jemaah yang dimuliakan Allah, kita mewujudkan nilai takwa sebagai bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'asa ila nisaihi, Rasulullah ingin menjamu tamu ini, maka Nabi pulang bertanya kepada istri-istrinya, apa kira-kira yang bisa dihidangkan, disampaikan untuk tamu yang mulia ini. Fakulna, maka para istri Rasul itu mengatakan, ya Rasulullah, ma ma'ana illal ma. Perhatikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para istri-istri Nabi itu, ya Rasul, tidak ada pada hari ini kita sesuatu illal ma, kecuali hanya air putih. Perhatikan, jangan kira bahwa segalanya ada isi Rasulullah SAW itu, hanya punya air putih. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul bersabda kepada sahabatnya, man yuzifu hadha, wahai sahabatku, siapa kira-kira yang bisa menjamu tamu kita ini? Faqala rajulun minal ansari, maka seorang laki-laki dari Ansar itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya insya Allah akan menjamu tamu kita ini. Fantalaqa bihi ila imraati, kemudian tamu itu dibawa pulang, dan orang Ansar ini bertanya dan mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah SAW, muliakan, ayo kita muliakan wahai istriku tamunya Rasul SAW ini. Jamaahkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka sang istri pun kemudian mengatakan, wahai suamiku, ma indana illa qutu sibyani. Sayang sekali kita juga pada hari ini tidak punya apa-apa kecuali hanya qutu sibyani, makanan yang cukup untuk anak saya saja. Maka sang suami mengatakan, baiklah kalau begitu, akrimi dhaifa Rasulillah, hayyi ta'amaki, kalau begitu hidangkan saja makanan yang cukup untuk anak kita ini. Wa asbihi wa atfi'i sirajaki, kemudian matikan lampu. Wa nawwimi sibyanaki, dan tidurkan anak-anak. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Lampu dimatikan, anak ditidurkan. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Kemudian kedua orang ini, suami istri, bersandiwara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi gelap itu makanan dihidangkan dan mereka berdua menampakkan bersandiwara seolah-olah ikut makan. Menggerakkan tangan juga mereka dan menggerakkan mulutnya. Padahal yang makan itu hanya sang tamu. Fabata tawiyaini, kemudian kedua suami istri ini tidur dalam kondisi lapar, dan anak-anaknya sudah lebih dahulu karena saat gelap kemudian ditidurkan, tidur semua. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan karena apa? Hanya ingin bagaimana tamunya itu bisa makan, dan dia berkorban, mereka berkorban, rela tidak makan, anak-anaknya juga semalam suntuk. Falamma asbaha, dan ketika di pagi hari, ghada ila Rasulillah SAW, kemudian menemui Rasulullah SAW, laporan, ya Rasul, aman, insya Allah semalam sudah kita jamu. Saat itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah kasih tahu Nabi itu apa yang terjadi semalam. Faqala, maka saat bertemu dan orang Ansar ini belum menyampaikan apa-apa, Nabi sudah katakan, innallaha dhahikal lailata aw ajiba min fa'alikuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tadi malam itu sangat bangga, sangat ridho, bahkan ta'ajub terhadap apa yang kalian perbuat wahai suami istri, yang telah rela berkorban, tidak makan semalaman, anak ditidurkan tidak makan semalaman, hanya untuk supaya sang tamu itu bisa makan dengan nikmat. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan dengan sikap peduli kepada orang lain, kepada saudara sesama muslim, kaum muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas kisah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Hasr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa melalui ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian besar kepada orang-orang Ansar itu karena tiga hal. Yang pertama adalah yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka orang-orang Ansar punya sifat unggulan, selalu mencintai saudaranya, mencintai orang lain, orang Mekah yang hijrah ke sana, ke Madinah. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka orang-orang Madinah tidak menaruh satu keinginan berupa iri dan dengki atas apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sifat unggulan itu juga wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar terbiasa dan selalu mengutamakan orang lain, selalu mendahulukan orang lain atas diri mereka,
padahal mereka pun membutuhkan sesuatu yang sama. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata dan ungkapan yang mewakili semua itu adalah sikap peduli kepada orang lain. Sikap care dan empati kepada saudara muslim, saudara mukmin dan orang-orang lain. Yang tentunya itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling bawah, menengah, sedang, bahkan yang paling unggulan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat seorang di antara kita jemaah makan Allah Subhanahu wa taala bisa mengerti tentang kondisi saudaranya, kemudian bisa memberikan solusi jalan keluar dalam hidupnya, itulah bagian dari kepedulian dan sikap care kepada orang lain dan sesama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang di antara kita melihat saudara dalam kesusahan, maka dia lapangkan. Dalam kesulitan, maka dia mudahkan. Dalam keruatan hidup, dia lapangkan jamakan Allah Subhanahu wa taala. Punya keperluan kemudian dipenuhi, butuh pertolongan ditolong. Itu semua bagian daripada care dan peduli dengan sesama atau orang lain jamakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkat dan puncaknya kepedulian itu adalah al-isar, dalam bahasa agama dinamakan al-isar, yaitu mendahulukan, mengutamakan orang lain atas diri sendiri, sementara diri itu juga butuh sesuatu yang sama. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa ma'nal isar, dan makna isar itu adalah taqdimun ghairi 'alan nafs, yaitu mendahulukan orang lain atas diri sendiri, fi hududhiha al-dunyawiyah, dalam urusan kepentingan bagian-bagian yang bersifat duniawi, raghbatan fi hududi ad-diniyah al-ukhrawiyah, hanya karena dasar cinta dan harapan untuk mendapatkan pahala akhirat nanti. Itulah namanya al-isar, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya ketika seorang hamba Allah itu bisa melakukan, biarkan saudara saya lapang duluan, saya mah belakangan. Itu luar biasa jemaah Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saudara saya nyaman duluan, saya belakangan. Biarkan saudara saya senang duluan, bahagia duluan, dan saya belakangan. Jikalau sikap seperti ini Allah perintahkan, Allah juga anjurkan jemaah Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan sesama manusia yang setingkat, apatah lagi kalau hubungan itu antara pemimpin dan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin rakyatnya yang dikatakan Raisul qaumi khadimuhum, pemimpin itu pelayan-pelayan umat, pelayan-pelayan rakyat, mestinya adalah pemimpin itu melayani rakyat, menjadikan rakyat nyaman, lapang, sejahtera. Biarkan rakyat saya itu makan duluan, biarkan rakyat saya itu lapang, nyaman duluan, makmur duluan. Itu mesti idealnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Rakyat yang sudah menggajinya, rakyat pula yang melayaninya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa keistimewaan dan juga fadilah, keutamaan orang yang bisa peduli kepada orang lain bahkan sampai tingkat yang tertinggi, yaitu isar, mengutamakan orang lain atas diri sendiri dalam satu hal yang juga diperlakukan atau diperlukan. Ulama menjelaskan panjang lebar. Yang pertama diantaranya bahwa itu adalah bukti iman. Itu adalah bukti iman yang mapan, dan itu merupakan bukti kecintaan seorang hamba dengan saudaranya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, perhatikan, Nabi kaitkan dengan iman. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap mapan, sempurna, benar iman salah seorang di antara kalian itu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai,
untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang benar, jikalau dia suka dan cinta kenyamanan bagi dirinya, mestinya pun dia harus suka dan cinta kenyamanan terjadi pada saudaranya. Seorang mukmin yang benar, kalau dia ingin adanya suatu kenyamanan, kemakmuran, hidup bahagia, senang bagi dirinya, mestinya juga kalau dia punya iman yang baik, juga senang kalau semua itu ada pada saudaranya. Bukan malah dibalik. Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, dan itu merupakan hikdun, yaitu berupa kedengkian dan iri yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam Adabul Mufradnya beliau katakan, kata Rasulullah, laisal mu'minu, perhatikan, bukan seorang mukmin yang benar alladzi yashba'u, yang dia kenyang, wajaruhu jai'un, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Jadi Nabi selalu kaitkan antara iman hablum minallah dan juga tentang hubungan dengan manusia hablum minan nas, yang seharusnya keduanya itu harus dikokohkan. Itu yang pertama, jamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaannya adalah terjaga dari sifat bakhil dan kikir. Orang yang punya sifat bakhil, kekikiran, kebakhilan, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi penghalang bagi orang untuk berbagi. Karena itulah Allah sangat benci terhadap orang bakhil itu. Rasul juga benci, bahkan semua orang benci. Bahkan orang bakhil itu kalau ditanya suka enggak sama orang bakhil, itu juga tidak akan suka. Kebahilan dimanapun tidak ada tempatnya, dan itu penghalang. Karena itulah di akhir ayat tadi Allah firmankan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil, kikir, medit, pelit itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut Allah Subhanahu wa taala, sikap empati, care, peduli kepada saudara, kalau dijalankan, maka itu juga menjadi sebab kita menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik itu? Orang yang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang dia punya ilmu, dia bermanfaat dengan ilmunya. Punya harta, bermanfaat dengan hartanya. Punya ide, gagasan, bermanfaat dengan ide dan gagasannya. Tidak punya apa-apa kecuali hanya tenaga. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang itu pun bermanfaat dengan tenaganya. Untuk apa hidup kalau kita itu tidak bermanfaat? Kalau hidup tidak bermanfaat, menyusahkan orang, kira-kira kematian jauh lebih bagus daripada dia harus hidup dengan Allah Subhanahu. Maka jadilah orang bermanfaat supaya menjadi orang baik, menjadi orang yang selalu peduli bagi orang lain. Maka Nabi sabdakan, khairukum anfa'ukum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dengan apa yang dia miliki. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan orang yang peduli dengan orang lain adalah insya Allah menjadi pemudah baginya dunia akhirat. Banyak kemudahan bisa didapatkan. Maka Nabi sabdakan, man nafasa an mu'minan kurbatan min kurabi ad-dunya, barang siapa yang menyelesaikan persoalan seorang mukmin di dunia ini, nafasallahu anhu kuraban min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan selesaikan urusannya di akhirat, di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan pula kehidupannya dunia dan akhirat.
Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama menolong seorang hambanya itu selama mereka mau menolong saudaranya yang lain. Dan yang terakhir, dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sikap empati, care dan perhatian kepada orang lain, khususnya orang yang beriman, itu akan bisa menjadi pengantar menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan, "Ja'atni miskinatun." Datang kepadaku seorang wanita, dia miskin, kekurangan. Fa'at amtuha ma'a ibnaitaiha, dengan membawa dua anak perempuannya. Jadi seorang ibu datang ke Aisyah radhiyallahu anha membawa dua anaknya. Fa'at amtuha salasata marot, aku hidangkan untuk mereka 3 kurma. Mungkin orang mengatakan pelit amat dikasih cuma 3 kurma. Ya memang adanya itu, yang tadi dikatakan tidak ada apa kecuali air putih. 3 itu pun itu yang ada. Maka diberikanlah 3 kurma itu, dibagi 3. 1 untuk ibunya dan 2 itu untuk kedua anaknya. Jemakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian 2 anak ini makan bagiannya masing-masing dan sudah habis. Saat itu kemudian sang ibu baru akan memakan bagiannya itu. Kemudian diminta oleh 2 anaknya. Dan ketika diminta, sebagai orang ibu yang baik, dan itu berlaku untuk umumnya ibu, dikasihkanlah kurma yang satu itu dibelah menjadi 2. Fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah, saya heran takjub dengan keadaan sang ibu itu. Fa'akhbarat ar-Rasul, kemudian diberitakanlah, disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Perhatikan ya Allah, apa kata Nabi? Innallaha aujabalaha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan seorang ibu tadi itu, yang itu perbuatan yang lumrah, yang biasa umumnya ibu lakukan, dari seorang ibu kepada anaknya selalu mendahulukan anaknya, kalau bisa jangan lapar, ibunya lapar, itu biasa. Tapi katakan qad aujaballahu laha bihal jannah, sungguh Allah telah mengharuskan wanita ibu itu yang mengutamakan anaknya sendiri makan kurma dan dia berlapar-lapar surga. Itu berlaku jamaah Allah Subhanahu. Padahal itu hal yang biasa. Kalau ibu itu mengutamakan anaknya atas dirinya, berlaku untuk semua ibu yang baik. Begitu Allah jamin surga. Bagaimana kalau itu terjadi pada seorang terhadap saudaranya yang lain yang tidak ada hubungan apa-apa? Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berakhlak dengan isar ini, selalu perhatian dengan orang lain, saudaranya mukmin, khususnya baik itu di dalam saat-saat yang normal, apalagi dalam saat susah, banyak bencana, banyak malapetaka seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta dhalamna anfusana wa atarafna bidhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa zaman wa fi baladina hada Indonesia wa khasatan wa ghairiha min buldanil muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanal muslimin al mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma sabbit aqdamahum wansur da'watahum wa a'li kalimatihim waj'al mauta minhum syuhada warhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.